saya ke Bang Andre Rosade ya. Nah ini ya kalau soal calonnya Gerindra ini kan Prabowo itu memang secara hitung-hitungan memang mesin partai ada begitu ya. Tiket udah agak lebih mudah lah daripada Anies begitu ya. Karena kan hanya butuh 2 partai ya. Jadi lebih promising sebenarnya. Tapi kan sejujurnya Bang Andre, ini yakin seriously Pak Prabowo begitu. Karena kalau mau jujur loh ya, pemilu yang lalu, pilpres yang lalu, orang milih Prabowo itu bukan karena sosok Prabowonya. Banyak yang mengatakan karena nggak mau Jokowi saja begitu loh. Kalau dulu aja udah kalah, apalagi sekarang nggak ada Jokowinya loh sekarang. Saya jawab ya satu-satu ya. Kampanye dia jadinya kalau kayak begini. Satu ya. Salah pertanyaan. Pertama, yang salah itu yang deklarasi duluan ya. Bang Fahri ini pakai logika salah kalau menurut saya. Memaksakan logika Bang Fahri padahal aturannya udah ada Bang. Aturan perundang-undang jadwal tuh udah ada. Jadi Bang Fahri jangan bilang jadwal belum ada. Jadwal sudah ada, sudah diumumkan. Jangan sampai gara-gara mendukung kandidat tertentu lalu dipaksa jadwal berubah. Jadi salahkan sama yang deklarasi duluan karena jadwalnya udah ada Bang. Jadi jangan jadi karena kebelet maju lalu orang lain dipaksa, itu nggak benar juga tuh Bang. Jadi Bang Fahri salah itu logika yang sampaikan Bang Fahri itu salah. Kalau Nasdem deklarasi duluan salah nggak? Saya nggak mau komentari, saya mau ngasih tahu ke Bang Fahri. Bang Fahri bilang jadwal belum ada, belum jelas. Saya ingin menjelaskan, saya tidak ingin mengomentari partai dan orang. Saya hanya ingin mengomentari Fahri Hamzah yang duduk di sebelah saya. Yang Fahri Hamzah bilang, Bang Fahri bilang jadwal belum ada. Nah, lalu memaksa perubahan jadwal. Saya bilang jadwal sudah ada dan jelas. Jadwal itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, KPU dan DPR dan transparan. Kapan pendaftarannya, kapan penetapannya, kapan jadwal kampanye itu sudah clear. Nggak, jelas. Maksudnya Bang Fahri sekarang belum ada jadwal kegiatan seharusnya. Ya sekarang. Itu jadwalnya sudah ada. Nah sekarang ini Mbak momentumnya bekerja. Saya bantu Andre Andre menjelaskan. Andre bilang jadwal itu sudah ada, pencapresan itu September 2023 tahun depan. Jadi semua orang yang sekarang ini mendeklarasikan capres dan itu yang salah, kata dia. Cuman yang salah ini kan nggak bisa dihukum. Nah, sebentar Pak. Saya padahal ini kan bikin kacau Andre juga bukan, ini gitu loh. Di sekarang itu yang dibutuhkan rakyat itu kerja. Karena apa? Di sekarang ini ya dunia menghadapi krisis besar. Di seluruh DPR, pemerintah saatnya bekerja. Itu yang diperlukan rakyat sekarang, itu satu. Yang kedua, tadi Bang Fahri bilang, saya akan masuk ke pertanyaan Pak Prabowo kalah itu ya. Bang Fahri bilang, Mas Ganjar dan Mas Anies itu 2 kutub yang berbeda. Satu menggambarkan kemarahan kubu Islam, satu menggambarkan kemarahan nasionalis. Ini berbahaya bagi Indonesia ke depan, gitu loh. Nah disinilah figur Prabowo Subianto sebagai pemersatu. Nah saya kasih contoh ya Mbak. Nah, aduh itu jualannya Pak Jokowi 3 periode dulu. Enggak, saya kasih tahu contoh ya. 2019 itu situasi genting Mbak Rahma. Ya, situasi genting. Ya, antar rakyat akan gontok-gontokan. Akan perang besar. Bahkan Pak Prabowo itu saya ingat 20 Mei atau 21 Mei datang ke depan gedung Bawaslu. Habis maghrib, lihat ratusan pendukung beliau luka-luka. Ya, bahkan lagi jalan beliau tiba-tiba ada salah satu pendukungnya umur 16 atau 17 tahun teriak, Pak Prabowo saya siap mati untuk Bapak. Pak Prabowo turun dari mobil, datangin, duduk jongkok depan pendukung. Dia lihat yang bersangkutan luka-luka berdarah-darah. Lalu dipeluk Pak Prabowo. Kamu masih muda, kamu tidak boleh mati untuk saya. Tapi kamu harus hidup untuk mengisi kehidupan bangsa ini. Disitulah Pak Prabowo sadar bahwa ini tidak boleh diteruskan. Ya, beliau sebagai mantan prajurit ya, yang punya jiwa patriot, negarawan, dia berpikir bagaimana kepentingan bangsa dan negara jauh lebih penting. Sehingga apa yang dilakukan Pak Prabowo, beliau memilih bergabung dengan Pak Jokowi meskipun dicaci sebagian masyarakat. Ya. Tapi apa yang terjadi dengan Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi? Ya, terjadi stabilitas politik, terjadi kondusivitas politik yang berujung apa? Di saat pandemi COVID-19 hadir, mengancam seluruh dunia, Indonesia dianggap salah satu negara unggul di seluruh dunia dalam menghadapi pandemi. Kenapa? Karena Prabowo bersama Jokowi waktu itu. Itu satu. Yang kedua, sekarang krisis ekonomi, krisis energi, krisis pangan,
ya, 66 negara terancam bangkrut ya. Ini bukan mengada-ada. Bahkan konflik Rusia dan Ukraina tidak ada kepastian selesai. Nah, sekali lagi Indonesia insya Allah akan tahan menghadapi krisis itu. Kenapa? Sekali lagi disitulah peran Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi sehingga muncullah persatuan nasional. Nah, masa kita ulangi lagi kemarahan Islam dan kemarahan nasionalis, ini membahayakan. Indonesia butuh figur pemersatu. Yaitu Prabowo Subianto. Nah, itu satu. Tunggu. Itu penting. Jadi yang pemersatu bangsa bukan lagi Bohir tapi ini Pak Prabowo. Menurut Anda sudah. Jadi Pak Prabowo lah solusi Indonesia di 2024. Tapi begini. Lalu kedua, Mbak Rahma kasih kesempatan dulu dong. Nah, Mbak Rahma bilang Pak Prabowo kalah berulang kali. Dalam politik itu Mbak, ini Bang Fahri juga ngajarin berkali-kali. Biasa, kalah itu biasa dalam politik gitu loh. Bahkan Pak Prabowo itu nyampaikan ke kami nih. Kalau dalam internal Gerindra, pendekar itu kalau jatuh bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi. Itu pendekar. Nah, dalam politik, dalam pemilihan ada tokoh yang kalah berulang kali. Kita kasih contoh deh. Bu Khofifah kalah 2 kali sama Pak Dekarwo. Yang ketiga menang. Pak Prabowo kalah dengan Pak Jokowi 2 kali. Ya insya Allah 2024 menang. Nah saya kasih contoh lagi. Abraham Lincoln kalah berkali-kali. Akhirnya menang jadi presiden Amerika. Dan meninggalkan legacy terbesar dalam sejarah Amerika. Dan itulah insya Allah wiswayahe Pak Prabowo 2024 akan jadi presiden Republik Indonesia. Dan akan meninggalkan legasi peradaban terbaik dalam sejarah Republik Indonesia. Kejauhan gak sih bandingin Pak Prabowo sama Abraham Lincoln? Mbak Rahma Sarita kan memang pendukung Anies ya. Jadi wajar agak panik sedikit itu. Belum terjadwal itu kata kalau Bang Fahri belum ada jadwalnya. Narasinya kan menyiratkan. Kan kita bisa mendengar, merasakan itu lah. Cuma gini Bang Wandi. Jadi gini Mbak. Jadi mari kita bertanding dengan cara bersanding. Nah, Pak Prabowo tidak beliau ingin menyampaikan kepada kami, beliau selalu menyampaikan kepada seluruh kader Gerindra, mari kompetisi itu di Rapimnas Gerindra 2022 yang lalu bulan Agustus itu tema kita menghadapi pemilu dengan riang dan gembira. Mari kita tawarkan kepada publik program-program yang menyejukkan, yang mempersatukan, bukan yang membelah dan akhirnya berujung kerugian pada masyarakat itu loh Mbak. Nah ini Bang Andre, ini saya mengajukan pertanyaan ini bukan karena saya pendukung Anies ya, tapi sungguh saya bertanya, memangnya ketika Prabowo bergabung sama kabinet ini saya yang nggak mengikuti, kira-kira emang apa yang dilakukan Pak Prabowo begitu? Pak Prabowo contoh komponen cadangan. Sudah 6.077 orang sekarang. Itu di atas kertas di undang-undang sudah berapa tahun. Bang Fahri mungkin yang mengesahkannya. Ya masih waktu jadi anggota. Enggak ada yang berani eksekusi. Prabowo yang berani eksekusi. Itu satu. Contoh sebagai Menteri Pertahanan. Lalu beliau melakukan diplomasi pertahanan yang luar biasa ya. Bagaimana memerankan peran Indonesia. Dulu pengadaan-pengadaan itu dilakukan melalui pihak ketiga dan mahal. Prabowo merubah mindset itu dengan langsung negosiasi langsung dengan negara produsen. Masa kapal Cina bolak-balik laut Indonesia? Saya jelaskan, kasih kesempatan bicara gitu loh. Ya, oke. Jangan kelihatan Anies banget itu loh. Gitu loh. Kita belajar berdemokrasi. Soalnya nih kalau kampanye harus foto-foto. Bang Fahri tadi bicara saya lihat 15 menit tanpa ada interupsi sama sekali. Saya bicara 1 menit langsung interupsi. Soalnya nggak boleh kampanye ini, belum jadwal kampanye. Saya nggak kampanye, saya menjawab pertanyaan. Oke. Tadi kerjanya Prabowo apa? Saya jawab dong gitu loh. Salah pertanyaannya berarti nih. Komponen cadangan. Lalu misalnya saya kasih tahu. Tidak pernah dalam sejarah Republik Indonesia Taruna Akmil Indonesia bisa belajar di tarunanya Amerika dengan beasiswa pemerintah Amerika. Itu terjadi, Prabowo jadi Menhan. Nah, lalu kita sudah lama tidak ada pembelian pesawat tempur. Pak Prabowo bisa membeli Rafale dari Prancis ya. Bahkan persetujuan pemerintah Amerika pun sudah keluar untuk F-15 yang pesawat tempur canggih yang susah dimiliki. Bahkan pertama dalam sejarah Republik Indonesia kita bisa mendapatkan lisensi fregat, Mbak. Itu kapal tempur canggih ya. Dulu biasanya kita beli di luar, sekarang kita bisa dapat lisensi, kita produksi di dalam negeri. Bahkan ini cerita Dirut Pindad sama saya nih. Kebetulan saya di Komisi 6 ya.
Dirut Pindad itu cerita mas saya, dulu kita kontrak-kontrak susah kita dapatkan. Bahkan sekarang Pak Prabowo melihat bagaimana postur pertahanan kita. Lalu beliau beli 5 miliar butir peluru kepada Pindad. Supaya apa? Supaya prajurit kita bisa latihan dan siap menghadapi ancaman dari luar negeri. Jadi Mbak Rahma Sarita aja kurang gaul, kurang baca. Jadi enggak, karena saya baca berita aja ya, gitu katanya kan kapal jadi, Cina banyak ya kapal melanggar Cina, perbatasan, saya tanya, kita diam aja kapal gitu. Cina, kapal Mbak ada peran Menhan, ada peran Panglima TNI, mungkin Mbak harus belajar lagi gitu loh. Jangan sampai ya bukannya peran Menhan, tapi seakan-akan Menhan ini yang saya salah. kesempatan belajar ke Gitu Bang loh. Andre nih, saya belajar. Jadi Pak Prabowo banyak hal kalau yang dilakukan. TKA yang menyerbu Indonesia ini termasuk Menhan atau bukan? Bukan ya? Nah, mungkin lebih baik nanti Bang Fahri ini pakar konstitusi diajarin Mbak. Jadi jangan semua Pak Prabowo tuh memastikan bahwa Indonesia siap menghadapi ancaman luar negeri. Itu yang dilakukan beliau. Dan beliau sudah melakukan perbaikan kita biasa. Jadi bahkan kita tidak tengah menghadapi ancaman apa-apa ya Pak Prabowo meyakini ancaman itu ada. Ya beliau selalu menyampaikan ya, negara kita bisa aman, damai, tidak terjadi perang kalau negara kita kuat. Itu pemahaman Pak Prabowo. Apalagi sekarang tidak ada jaminan bahwa dunia ini akan aman. Rusia dan Ukraina itu kan perang di luar ancaman. Dan krisis ini akan berkepanjangan Mbak. Dan di sini sekali lagi saya kasih informasi Mbak Rahma. Disinilah Pak Prabowo hadir sebagai faktor pemersatu di Indonesia yang mengantisipasi kemarahan Islam dan nasional ini membahayakan. Ya. Yang kedua figur Prabowo yang tegas ya dan paham bagaimana mengelola negara dengan baik saat ini. Inilah figur yang dibutuhkan Indonesia untuk menghadapi krisis ya ketidakpastian dunia ini. Tepuk gitu tangan loh. dong. Kita setuju lah ya kalau Pak Prabowo ini dikatakan sosok yang tegas ya, karena videonya viral kan, tegas banget sampai apa sih? Iya. Gebrak meja. Saking tegasnya dia bisa antarkan Jokowi jadi gubernur DKI. Bahkan Mas Anies kita antarkan jadi gubernur DKI dan bukan kita antar, kita modalin loh Mbak gitu Wah, nyindir ini. Tapi tanya lagi, Mas Anies sempat ini nggak sowan ke Pak Prabowo nggak ini karena mau nyapres ini atau gimana? Saya nggak tahu ya, tapi menurut informasi saya dapatkan enggak. Jadi mungkin lupa kali ya. Iya, tapi nggak iyalah. apa-apa. Nah, mungkin diingatkan lah di forum Nggak sini. usah. Biarkan orang punya hak masing-masing. Kita hormati Mas Anies nyalon presiden, itu hak beliau ya. Tentu kita hormati. Ya. Tapi ini yang terakhir ini ya pertanyaan buat Bang Andre. Saya tertarik tadi Bang Andre mengatakan Prabowo ini sosok pemersatu, tujuannya untuk masuk kabinet ini untuk mencairkan ya kemarahan Islam dan nasionalis. Pertanyaannya, kan Pak Prabowo udah gabung di kabinet, emang kemarahan Islam dan nasionalis itu berhenti? Kan masih. Mbak, ini jauh berkurang. Memang tidak semua bisa dikelola, tapi tensinya jauh berkurang. Jauh berkurang. Berkurang karena ditangkepin kali Bang? Enggak lah. Apa yang ditangkapin? Ya. Berkurang itu karena orang takut demo apa ditangkap dipenjarain Bang. Semua orang boleh bicara kok. Ya, semua orang boleh bicara. Ya. Saya ini 5 tahun mengkritik Pak Jokowi nggak pernah ditangkap kok. Ya. Bang Fahri Hamzah apa kurang sadis yang ngeritik pemerintah? Coba Fahri Hamzah pernah dikritik, apalagi sekarang. Bang. Ini contoh nih, Fahri Hamzah ini kurang apa ngeritik pemerintah? Ditangkap nggak Pak Fahri? Apalagi sekarang dia bukan pejabat negara. Jangan ngomong ditangkap itu ada Bang Jumhur Hidayat di situ. Tadi ngelirik terus Bang Jumhur nggak tahu nih. Coba boleh dikasih mic deh Bang Jumhur ini nanti. Mbak Rahma, saya ingin nyampaikan tensi itu jauh berkurang. Nah, dan Mbak Rahma tanya, apa sih prestasi Pak Prabowo? Prestasi Pak Prabowo itu tergambar dari bagaimana Pak Jokowi mengendorse beliau. Kalau nggak berprestasi, nggak punya kinerja baik, dan nggak mungkin dong Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo layak menggantikan beliau. Itu contoh saja gitu loh. Oke, pertanyaan sekali apa prestasi, jawabannya berkali-kali. Dijawab supaya clear. Clear, tepuk tangan dulu untuk Bang Andre Rasade ya. Jadi gini Mbak Rahma. Belanda masih jauh. Iya, Belanda masih jauh, kata Bang Fahri. Jadi tapi IKN-nya udah deket, udah dimulai katanya. IKN sudah jalan. APBN 2023 setahu saya sudah mulai ada pembangunan. Itu fakta yang siapapun presiden yang akan dilantik nanti tanggal 20 Oktober 2024 itu akan dilantik di IKN. Itu faktanya. Kalau Pak Prabowo menang dilantik di sana, Mas Ganjar menang dilantik di sana, Mas Anies menang pun akan dilantik di sana.
Itu faktanya, Mbak. Ya, itu faktanya. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan, saya ini ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat. Daerah yang dimana Pak Jokowi itu hanya dapat 13% suara. Ya, ini cerita anomali lembaga survei dikit ya. Sejak Pak Prabowo bergabung dengan pemerintah Pak Jokowi, yang saya hadapi apa? Pak Prabowo pengkhianat. Itu secara sistematis di grup-grup WA dan grup Facebook. Tenggelamkan Gerindra, ya. Untung belum dikafirin aja. Tapi sudah mulai kalau nggak dukung Anu, nggak sesuai dengan ulama dan umat, itu udah kita temukan. Mungkin walau bentar lagi Andre kafir itu. Ya. Siapa sih yang ngafir-ngafirin? Itu Kadang-kadang sensi Mbak, nih Bang ini Andre. Bukan, ini pola yang kita temukan, Mbak. Ini realita yang kita temukan. Nah, kami di Gerindra Sumatera Barat menjawab isu itu, ya, pengkhianat, tenggelamkan, tidak sesuai dengan ulama, dengan politik kerja nyata. Alhamdulillah apapun, mau SMRC ke surveinya, mau Carta Politika, LSI, apapun lembaga surveinya, alhamdulillah dari 19% di 2019, sekarang terakhir di Maret 2022 itu sudah menembus 34,7%. Ini anomali loh. Di daerah Sumatera Barat yang satu sisi harusnya Gerindra tenggelam, tapi alhamdulillah kami bisa menjawab dengan politik kerja nyata. Nah, dan saya ingin sampaikan juga, di survei itu Pak Prabowo masih nomor 1 di Sumatera Barat. Ya, di Sumatera Barat. Meskipun di medsos ramai ini. Nah, saya ingin menyampaikan apa di situ, bahwa mari kita adu gagasan. Jangan rakyat dibelah dengan isu pengkhianat, isu pengkhianat, isu tidak didukung ulama dan umat, itu nggak mencerdaskan rakyat itu loh. Kasihan rakyat kalau dikompor-kompori terus. Ini terjadi fakta yang bisa saya pertanggungjawabkan. Bisa dibuka aja grup WA. Maksudnya ini politik identitas gitu ya Bang Andre ya? Bang Effendi Ghazali kan banyak juga di grup WA itu loh. Iya. Ini kan menonton juga. Menonton secara live di grup-grup WA itu. Itu yang terjadi. Ini dan itu terjadi dua belah pihak sebenarnya ya. Ini menurut saya. Dua kubu terjadi ya. Ini tidak sehat, Pak. Makanya harapan kita pemilu 2024 ini harus kita hindari. Mas Anies, Pak Prabowo, Mas Ganjar yang kalaupun nanti maju ke gelanggang perang itu harus memastikan itu nggak setuju bohir kali itu. Mati mic kita. Itu harus memastikan bahwasanya ya kita harus adu gagasan. Adu gagasan. Tanpa perlu menyerang personal lalu saling menjelekkan satu sama lain. Karena apa? Kalau elit itu solid, Pak Prabowo, Ganjar sama Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo dan Mas Anies solid, itu tidak akan memecah masyarakat. Elit itu kandidat itu harus solid. Dalam arti kata, ya beda pilihan itu wajar, lumrah, beda gagasan itu wajar, beda ide itu wajar. Yang jelas terus mengajak masyarakat jangan ada pembelahan. Ini ya. Pentingnya elit bersatu. Baik, yang terakhir tadi dikomentari Mbak Nina tadi. Ya, Mbak Nina, ya memang ya seluruh negara terdampak pandemi COVID-19. Ya, terdampak pandemi COVID-19. Yang saya sampaikan itu bukan pendapat Andre Rosiade, tapi pendapat WHO dan dunia internasional. Indonesia diakui salah satu negara yang sukses menghadapi pandemi. Ya, dibandingkan negara-negara lain. Di awalnya kita dianggap remeh sama negara lain. Awalnya nih, dunia internasional menganggap enteng Indonesia. Tapi alhamdulillah Indonesia diakui dunia bahwa salah satu negara yang unggul menghadapi pandemi. Mungkin kita berbeda pendapat, tapi ini kacamata WHO, kacamata negara lain gitu loh. Dan itu faktornya apa? Ya pemersatu. Bahwa bersatunya Pak Prabowo dan Pak Jokowi meskipun masih ada kekurangan, tapi kita patut syukuri ya. Alhamdulillah Indonesia selamat menghadapi pandemi, selamat menghadapi krisis energi, pangan dan krisis ekonomi yang ada di depan mata gitu loh. Itu fakta realita. Nah, sekarang Pak Prabowo fokus bekerja karena tahapan pemilu masih lama ya. Tahapan pemilu masih lama. Beliau sekarang kalau ditanya apa kerja Pak Prabowo, beliau menuntaskan
kerja beliau sebagai Menteri Pertahanan. Jadi presidennya nih yang nggak fokus kerja ya, sudah endorse Pak Prabowo. Enggak, itu kan di acara partai politik. Mbak, saya rasa kan banyak yang bertanya ke beliau. Jadi beliau wajar saja menjawab itu. Oke. Jadi intinya apa? Intinya sekali lagi saya mengajak semua pihak ya, seluruh elit yang akan menjadi calon presiden, mari bersatu. Tunjukkan seluruh kandidat guyup dan itu akan membawa kesejukan kepada bangsa dan negara. Kasihan loh ya, saya itu Mbak hampir tiap bulan pulang ke dapil seminggu keliling dari kampung ke kampung. Saya merasakan bagaimana efek ujaran kebencian, ya, kompor sana, kompor kini saya merasakan. Ya, bapak-bapak mungkin pengamat, nggak turun ke lapangan. Saya politisi yang turun ke lapangan itu, bukan hanya tampil di depan kamera, tapi politisi yang benar-benar turun, bertemu dengan rakyat dan mencarikan solusi bagi masyarakat. Makanya suara Gerindra tetap nomor 1 di Sumatera Barat. Jadi, itu fakta. Jadi solusinya Bapak Dan pemersatu saya jadi. juga ingin meluruskan kata Kang Widi, dibilang sudah 50% tingkat ketidakpuasan kepada pemerintah. Ini Mas Kang Widi, SMRC ini Kang Widi, baru survei di Oktober yang lalu. Itu tingkat kepuasan terhadap pemerintah masih di atas 60%. Kalau nggak salah 69%, nanti luruskan. Jadi mari kita kasih informasi yang utuh kepada masyarakat. Jangan kita kasih informasi yang tidak benar dan sepotong-potong. Terima kasih. Baik, Karena terima Pak kasih. Zainal sudah pegang mic, kita Ya. junior harus ngalah segera. Iya.